Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana cara menyusun berita acara aset triwulan 4 tahun 2022 di pemerintah Kabupaten Purbalingga. Bahwa untuk membuat berita acara aset triwulan 4 ini kalian harus mempersiapkan beberapa file yang bisa kalian unduh di aplikasi SIM Aset 2022. Di antaranya yaitu pertama yaitu file mutasi jurnal atau jurnal mutasi, bisa kalian download di menu pelaporan. Ini di menu pelaporan ini semua tentang lampiran-lampiran untuk berita acara. Nah, untuk membuat berita acara kalian mendownload mutasi aset tetap. Misalnya dengan cara ini, ada 3 poin yang harus di-download, yaitu ada rekap, jurnal, dan daftar. Kita download yang jurnal aja karena lebih lengkap. Terus tahunnya 22, bulannya 12. Nanti muncul Desember, kalian bisa cetak. Nanti keluarnya akan muncul seperti ini. Ini ada beberapa file yang sudah saya unduh. Saya contohkan di suatu SD Sekawera. Ini mutasi jurnalnya seperti ini, atau jurnal mutasinya sudah tampil seperti ini nih. Terus kedua, kalian unduh yaitu file jurnal penyusutan. Jurnal penyusutan bisa kalian unduh dengan cara di menu pelaporan, lihat penyusutan aset tetap. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini unit ujiannya. Seperti juga tadi kalian ketikkan di bulan Desember, terus kalian ketik cetak, akan muncul seperti ini jurnal penyusutannya. Nah, ini seperti ini. Ini ada 3 file ya. Setelah kita klik cetak akan muncul 3 file. Kalian gunakan yang file yang pertama saja karena lebih ringkes ya untuk membuat berita acara. Tapi tetap kalian save dengan menu save as ya, file save as. Yang tadi juga sama seperti yang jurnal mutasi, juga di save as. Jangan lupa dimasukkan di dalam satu folder biar nanti mencarinya tidak kesusahan. Terus nanti di rename, misalkan ini saya klik dihapus dengan SDN Sekawera, terus di save ya. Nah, seperti itu. Ini untuk jurnal ini mutasi aset tetap. Terus file yang ketiga kalian bisa download dengan Extracom, mutasi jurnal Extracom. Nah, tampilnya akan seperti ini. Kalian download dari menu pelaporan, ini pelaporan, terus mutasi Extracom lah yang ini. Kalian download yang jurnal aja seperti yang tadi untuk kita gunakan berita acara. Dan ketikkan Desember 12, terus kita cetak. Nanti akan munculnya seperti ini. Ini file Extracom, file mutasi aset Extracom. Terus kemudian selanjutnya adalah file mutasi jurnal aset lainnya. Aset lainnya dengan download dari menu pelaporan, terus mutasi aset lainnya. Yang jurnal, terus bulannya kita ketik 12, muncul Desember, nanti kita cetak dan akan muncul seperti ini, mutasi jurnal aset lainnya. Ini biasanya kalau ada pengusulan aset yang direklas rusak berat, ini akan muncul di sini. Kalau tidak mereklas, maka aset lainnya akan kosong. Ini tergantung nanti ya, kalau kalian mereklas atau tidak, kalian cek sendiri di sini. Terus yang berikutnya adalah file jurnal aset
penyusutan aset lain-lain. Dengan klik pelaporan kuantitasi penyusutan aset lainnya, kita klik tahun bulannya, terus cetak, nanti akan muncul seperti ini, mutasi jurnal aset lainnya. Ini mutasi penyusutan aset lainnya. Karena ada akumulasi penyusutan, maka ada mutasi penyusutan asetnya juga. Ini seperti ini. Terus kemudian file yang lain adalah mutasi aset tak berwujud. Bisa dengan kita klik dengan pelaporan aset tak berwujud. Nah, ini yang jurnal kita ketik, yang utama yang jurnal, terus nanti cetak, nanti akan muncul, kalau ada nanti akan muncul di sini nilainya, tapi ini tidak ada, masih kosong karena tidak ada aset tak berwujudnya. Selanjutnya adalah penyusutan objek, mutasi barang dan nilai di persediaan. Oh iya, sudah. Ini yang untuk di menu pelaporan, kalian utama ini dari sini sampai sini. Biasanya kalau ada semua kalian download untuk laporan semuanya, atau sebagai lampiran berita acara. Kalian maunya demo dari atas sini sampai sini di download semua. Misalkan ini seleksi aset KIP. Nah, ini data tahunnya. Misalkan ini kita klik yang KIP-nya, KIP B, kalian cetak. Ini berarti yang muncul adalah tahun 2022 saja. Tapi kalau tidak klik tahunnya, maka yang KIP B akan muncul semua barang-barang yang KIP B dari awal tahun dahulu akan muncul di sini, akan keluar cetak. Tapi kalau klik ininya, maka yang muncul adalah pengadaan tahun 2022 saja. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang tadi membicarakan dengan mutasi barang dan nilai persediaan, muncul hanya seperti ini filenya, yaitu dengan cara mendownload dengan persediaan gudang, pengungkapan, mutasi barang dan nilai, kalian download. Nah, ini kalian di download nanti dengan ini print, tombol printer, nanti akan muncul downloadan hasilnya seperti ini. Ini sudah difilter dengan di sini data, ini data filter, kalian centangnya yang sini, yang blank ini dihapus atau tidak dicentang, maka oke, lalu di zoom dari atas sampai bawah, jadi di zoom semuanya sampai belakang. Nah, lanjut kita mulai untuk membuat berita acara. Ini kita saya sudah mempersiapkan file berita acara yang sudah berapa kali mengalami perubahan atau perombakan. Nah, ini yang terakhir kali yang di-share oleh Pemda, pemerintah atau Gauda yang mengurusi aset. Filenya seperti ini. Ada berapa sheet ya, kolom sel yang harus dibuat, ada, dan masing-masing harus diisi atau dibuat ya. Ini ada persediaan saldo awal tahun, langsung saja kita masuk. Sebenarnya dari kemarin saya sudah membuat tentang bagaimana cara membuat berita acara aset tahun 2022. Linknya bisa kalian buka di atas ya, link di atas itu, kalian bisa klik di situ. Tapi itu cuma untuk TW3 atau TW berapa itu. Kalau kali ini kita membicarakan tentang TW4 ya, lebih lengkap lagi. Nah, untuk mengisi persediaan, kita lihat dari file persediaan, mutasi barang dan nilai persediaan.
bisa kalian lihat di sini filenya, kalian view di fresh aja biar bisa gampang melihat. Nah, nilai awalnya berapa? Nilai awal ini kosong, nilai masuknya segini 6 juta sekian, nilai keluarnya juga 6 juta sekian, cuma akhirnya berarti udah kosong karena sudah dikeluarkan semua. Nah, ini di-print aja lah, maka sudah awalnya juga tadi kan udah kosong, terus nilai akhir persediaan 2022 itu kosong karena sudah dikeluarkan semua. Seperti itu untuk yang nomor 2.2 atau jumlah aset tetap. Jumlah aset tetap kita lihat di jurnal mutasi aset tetap. Nah, ini contoh file jurnal mutasi aset tetap. Seperti ini, seperti tadi juga kalian di freeze pen biar gampang untuk melihat judulnya. Oh, ini judul apalah, seperti ini. Ini satu awalnya kita masukkan sebesar 1.600.000.000 sekian. Kita masukkan di sini 1.692.000.000 sekian. Ini kita masukkan, di copy pastekan di sana, bisa seperti ini. Klik kanan untuk copy, pastekan di file di ininya, tapi pastinya paste yang value, jangan paste asal paste gitu, tapi harus ada paste value biar nilainya saja yang kita kopikan di sini. Nah, seperti itu. Terus bertambah berkurangnya, bagaimana cara mengisi bertambah berkurangnya? Dengan ini ada penambahan berarti jumlah ini dari macam-macam penambahan, baik itu belanja modal, belanja berjas, hibah, reklas, dan lain-lainnya. Lah, ini kita lihat jumlah tambahnya sebesar 168 juta sekian. Kita kopikan di sini, isikan di sini 168 juta sekian. Kita isikan di situ. Terus yang berkurangnya berapa? Berkurangnya dengan melihat ini pelepasan. Kolom pelepasan ini juga macam-macam isinya, dari reklasifikasi, ada koreksi kurang, ada jumlahnya nanti kelihatan. Nah, ini jumlah total koreksi reklasifikasi atau pelepasannya sebesar 154 juta sekian. Nah, kita masukkan di sini 154 juta sekian. Lah, sehingga nanti ini dikurangi bertambah dikurangi berkurang, nanti sisa di sini akan otomatis ya. Terus nanti yang neraca awal tahun ditambah selisih antara bertambah berkurangnya nanti akan sejumlah 1.706.000.000 sekian. Kita cocokkan di sini sama 1.706.000.000 sekian. Seperti itu, sama nilainya dengan yang tadi di sini. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Terus yang poin nomor 3, penyusutan aset tetap. Ini kita lihat dari file penyusutan. Nah, ini file penyusutannya seperti ini, juga sama seperti tadi, kita fresh pen di atas. Ini di kolom fresh pen kita klik, maka akan muncul, akan keluar judulnya saja di sini. Freshnya di sini ya, jangan di judul sini tapi di kolom jumlah. Nah, untuk akumulasi awal kita ngambilnya di akumulasi awal. Nah, ini nih sebesar 360 juta sekian, bukan perolehan di sini ya, tapi yang ini akumulasi awal 367 juta. Kita kopikan di sini 367 juta sekian. Lah, koreksi penyusutan dan reklas masuk, kita lihat reklas masuknya berapa. Reklas masuk ada cuma 13 juta sekian. Ini reklas masuk, kita isikan di sini. Reklas masuk 13 juta sekian. Terus reklas keluar. Reklas keluarnya ini ada, ini kolom reklas keluar ini yang di judul yang di blok biru segini. Ini berarti ini penambahan dari sini sampai sini.
berarti ada 14.856 kita masukkan di sini. 14.856 ini reklas keluar. Kalau beban penyusutan bagaimana? Beban penyusutan kita lihat yang beban ya sebesar 47 juta. Kita lihat di sini 47 juta, kita kopikan di sini 47 juta. Lah ini di sini terus nanti akan kelihatan jumlah penyusutan. Jumlah penyusutan ini adalah dari jumlah penyusutan neraca awan ditambah reklas masuk ditambah penyusutan. Ini kita blok ya, ini tambah ini reklas masuk tambah beban, ini akan menambah jumlah penyusutan. Tapi yang koreksi yang ini akan mengurangi, reklas keluar itu akan mengurangi. Berarti ini ditambah ini nanti dikurangi ini, hasilnya akan 412 juta sekian. Nah ini kita lihat di sini nilai akumulasi akhir. Nah ini harus sama dengan ini 412 juta sekian. Ini harus sama totalnya dengan yang di depan ini ya, ini harus sama. Nah seperti itu untuk berita acara, mengisi berita acara. Untuk mengisi lampiran 1 itu di awal tahun 2021 kita lihat yang peralatan dan mesin, yaitu patokan dengan kita melihat di jurnal mutasinya. Peralatan mesin adalah kodenya 1.3.2. Kita blok yang kode 1.3.2 semua. Berapa jumlahnya ini yang awal tahun sampai sini. Di blok kita di jumlahnya disorot saja, nanti kelihatan di sini jumlahnya 170 juta sekian. Kita masukkan di berita acara 170 juta sekian. Nah untuk gedung ini warna oranye ya. Untuk gedung dan bangunan kita lihat ya, di gedung dan bangunan ya kodenya 1.3.3 sampai sini. Kita warnai yang misalkan kuning ya. Nah gitu blok itu jumlahnya adalah 181 juta sekian. Kita masukkan di sini, kita ketik sini 1.481.100 juta sekian ya. Untuk jalan dan irigasi sama, kita lihat yang jalan 1.3.4 kita blok yang itu semua adanya cuma 350.000, kita masukkan di sini 350.000 ya blok ini. Terus aset tetap lainnya yang buku-buku kita lihat yang kode 1.3.5 kita blok semua sampai bawah 1.3.5. Kita warnai misalkan biru, jadi jumlahnya 39.817.000 sekian. Nah ini jumlahnya segini, jadi total nanti akhirnya ada 1.692.000. harus pas di sini 1.692.000.000 sekian. Nah masuk untuk penambahannya juga sama seperti ini. Jadi kita lihat di penambahan aset bertambah. Yang peralatan mesin kita lihat peralatan mesinnya bertambahnya berapa. Ini kita lihat yang penambahan peralatan mesinnya yang kode 1.3.2 penambahannya berapa, 1.3.2 sampai sini ya. Ini untuk yang peralatan mesin ada 37.400 sekian. Kita ketikkan di sini 37.400.000 sekian. Untuk gedung dan bangunan kita lihat penambahannya cuma yang ini 100 ini sampai 3 ya, ini sampai sini. Ini gedung bangunan ya 119 juta
sekian kita isikan di sini 119 juta sekian. Untuk irigasi tidak ada ya, kayaknya tidak ada, kosong. Adanya terus buku, penambahan buku adalah 11.608.000 lah, ada 11.608.000 sekian. Ini untuk aset tetap lainnya ya, buku-buku. Nanti total penambahannya adalah 168 juta sekian. Penambahannya kita lihat di bawah ini 168 juta sekian. Ini penambahannya. Terus yang pelepasan atau berkurang, kita lihat pelepasan dan berkurangnya, jumlah kurangnya kita lihat yang per kode ya 1.3.2 berkurangnya sampai sini. Berarti ini berapa? Ini jumlah berkurangnya cuma 6 juta. Nah, kita pastikan di sini 6 juta jumlah berkurangnya. Terus yang gedung ada 4148 1.3.3 48 yang gedung 148 juta sekian. Kita masukkan di sini 148 juta sekian. Yang lainnya tidak ada kayaknya tadi ya, yang lainnya kosong, jadi totalnya 154 juta sekian untuk berkurangnya 154 juta sekian. Jadi nanti cuma aset TW4 akhir tahun merupakan total keseluruhan dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini otomatis jumlah ini awal tahun bertambah dikurangi berkurangnya, hasilnya akan seperti ini. Ini nanti diseret ke bawah, nanti akan jumlahnya ngesim otomatis akan 1.706 juta sekian, sama dengan yang ini 1.706 juta sekian. Harus sama ya, kalau nggak sama berarti pembagian per kode barangnya berarti kurang benar, harus dicek kembali. Ini harus sama. Terus yang kemudian untuk akumulasi penyusutan, kita lihat di jurnal penyusutannya. Akumulasi penyusutannya awal seperti tadi, awal akumulasi awal kita kopikan 367 juta, kita taruh di sini 367 juta, ini yang awal. Terus yang bertambahnya kita lihat reklas masuk bertambahnya adalah reklas masuk ditambah dengan beban, jadi 47 juta sekian ditambah 13 juta sekian, akan ini reklas masuknya akan 60 juta sekian. Kita masukkan di berita acara 60 juta sekian. Ini reklas masuk. Untuk yang berkurang adalah reklas keluarnya. Reklas keluarnya adalah totalnya ini antara aset lainnya dan koreksi, jumlahnya adalah 14.856.000. 14.856.000 ini berkurangnya. Nanti jadi akhirnya saldo akhir penyusutan ada 412 juta sekian, harus sama dengan yang di sini 412 juta sekian, ini harus sama segini nih, ini sama 412 juta sekian. Terus yang untuk mengisi aset lainnya, aset tak berwujud, kalian download di SIM aset ada apa tidak jumlahnya. Kalau tidak ada berarti tidak usah diisi. Kalau aset lain-lainnya, aset lain-lain, jurnal mutasi aset lain, ini ekstrakom ya, aset lain ini ada 19 juta. Ini ada karena ada penambahan, ada pelepasan. Ini penambahan, pelepasannya kosong, penghapusan kosong, jumlah kurangnya kosong, jadi akhirnya 19.200.000. Ada cuma penambahan saja, kita masukkan di sini 19.200.000. Ini ada penambahan. Lah terus berkurangnya karena tidak ada berarti kita kosongkan. Jadi saldo akhirnya 19.200.000. Terus akumulasi penyusutan aset lain-lain. Akumulasi penyusutan aset lain-lain. Kita
Kita buka filenya, akan muncul reklas masuk dan akumulasi penyusutan akhirnya 575 juta. Kita isikan di sini reklas masuk bertambah, terus saldo akhir 576 juta sekian. Terus yang poin keempat yang Extracom kita lihat yang kita fresh dulu ya, view fresh bank yang fresh awal tahun 49.810.000 sekian, 400.810.000 sekian. Ini di awal tahun. Terus bertambahnya kita lihat apakah ada penambahannya, lihat reklasifikasi 10 juta, jumlah tambah adalah 10.040.500. Kita isikan di sini 10.040.500. Sudah akhirnya 59.850. Akhirnya adalah saldonya 59.850.000. Ini untuk mengisi Extracom. Jadi sudah terisi semua untuk membuat lampiran kedua. Untuk mengisi lampiran kedua, kita lihat, kalian isi dulu identitasnya, baik bendahara ataupun pengurus barangnya. Terus yang poin nomor 1, realisasi anggaran LRA BM belanja modal bendahara pos. LRA nya berapa untuk yang belanja modalnya saja ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk belanja modalnya saja. Di jurnal mutasi kita lihat di sini. Berarti belanja modalnya hanya 43.8.553 rupiah, 43.8.553 rupiah. Dan penambahan aset dari belanja modal, karena ini menambah belanja modal semua, berarti tidak ada pengurangan. Ini misalkan belanja modal tidak menjadi aset, misalkan ada belanja modal yang di bawah 500.000, nanti akan dimasukkan di sini. Nah, untuk yang nomor 2 adalah penjelasan belanja modal tidak menambah aset. Nah, yang ini belanja modal yang tidak menjadi aset ini akan diuraikan di sini di poin-poin ini, apakah itu karena KAD atau di bawah 500.000 atau Extracom atau barang habis atau kalau lain. Kalau ada, ini akan diisikan di sini. Karena ini belanja modal masuk semua sebagai aset, maka tidak ada poin kedua ini kosong ya, tidak diisi. Terus yang wajib yang kalian buat adalah berita acara stok opnam. Kalian ada file seperti ini, kalian isi lengkapi dulu nama pengurus barang dan nama bendahara barangnya. Terus kalian nanti ada tabel seperti ini, kalian isikan bahwa karena ini sudah dikeluarkan semua sehingga akhir tahun tidak ada stok opnam, maka alat tulis kantor, kertas cover, bahan komputer nilainya adalah nihil. Tanggalnya 31 Desember 2022. Terus yang lampirannya adalah sama seperti tadi, kode barangnya apa, nanti akan diisikan dengan nihil. Ini bisa kalian cek dengan melihat menu persediaan, gudang, pengungkapan, komutasi akun, nilai, dan beban. Ini kalian cek di sini, checklist Sakawera SD-nya atau unit kerjanya, terus kalian print. Ini akan kelihatan misalkan kalau ada saldo akhir tahun atau barang yang sisa atau stok opnam, maka akan muncul di sini nilainya berapa. Tapi karena ini sudah dikeluarkan semua, karena tidak ada stok opnam, maka akan kosong, tidak ada nilainya. Seperti itu. Berarti semuanya sudah terisi semua, baik itu berita acara lampiran 1, lampiran 2, berita stok 6, dan lampirannya sudah saya jelaskan dari depan. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semua, semoga bisa dimengerti dan dipraktekkan dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di komen, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan mengenai bagaimana cara membuat berita acara aset TW4 tahun 2022.
Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.